Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini video pertama saya setelah vakum agak lama. Jadi channel ini sebenarnya dulu itu digunakan untuk mengupload kegiatan saya, kegiatan pribadi, kemudian kegiatan saya di dalam organisasi atau mungkin di dalam sekolahan. Cuma pada waktu berjalannya waktu, jadi itu hobi saja. Jadi hobi mengedit video, kemudian diberi lagu biar menarik gitu. Pernah berpikir untuk dimonetize, tapi ternyata kan karena lagu-lagunya di situ banyak yang terkena hak cipta, itu ya kan tidak bisa gitu. Jadi dulu itu sebenarnya ya memang untuk kepuasan pribadi, untuk mengupload gitu aja. Jadi terus kemudian ternyata dari video-video itu banyak penontonnya, kemudian juga subscribernya juga banyak. Vakum lama, jadi diajukan kalau mau nggak dipakai kok sayang juga. Jadi kegiatan ini pun akan saya lanjutkan untuk kegiatan mungkin yang lain. Jadi sekarang edit video untuk kegiatan sudah mulai jarang. Nah, saya untuk sekarang ini sudah mulai mengikuti kegiatan baru lagi. Jadi kegiatan yang itu tak gunakan untuk mengupload kegiatan usaha saya. Jadi sebenarnya saya itu sudah menggeluti usaha percetakan sejak tahun 2005. Jadi dulu itu nyablon, kemudian cetak mencetak itu sudah hal biasa dari tahun 2005 sampai pada tahun 2013, 2014, 2015 karena kesibukan yang lain. Pada waktu itu ada kegiatan kepemiluan, jadi sebagai penyelenggara pemilu, kegiatan untuk cetak mencetak itu sudah mulai berkurang, dan itu kegiatan karena kesibukan sih, dan akhirnya pun mulai tidak cetak mencetak lagi. Jadi nyablon sudah tidak, mencetak printing juga sudah tidak, kemudian cetak banner itu juga sudah tidak, sekali aja lah. Jadi seperti itu. Kemudian kesini dulu itu pada waktu cetak mencetak itu untuk pemasarannya pun memang masih manual. Jadi pemasaran manual, tetangga dekat, kemudian tetangga desa, kemudian yang ya teman-teman itu yang mencetakkan itu kan, karena media sosial tidak segencar sekarang. Lah, pada waktu sekarang ini media sosial luar biasa. Kemudian cara pemasaran itu pun juga unik bagi saya, melalui ada toko online dan juga ada media sosial yang luar biasa dengan penjaminan mutu dan juga penjaminan pembayaran yang bagi saya ya bagus gitu kan. Berpikir kembali pada waktu kemarin ada teman-teman yang pesan, ternyata mengakomodir kegiatan saya, keahlian saya yang dulunya itu bisa cetak mencetak, ternyata bisa dilakukan lagi pemasarannya tidak manual seperti dulu, tidak melalui mulut-mulut, tapi sekarang lebih ke media sosial, bahkan bisa sampai ke luar kota atau mungkin bahkan sampai luar negeri kalau bisa gitu ya. Jadi terus kemudian saya punya keahlian itu, tinggal mencari waktu untuk mencari senggang itu, kenapa tidak gitu. Lah seterusnya, sesudah kemarin itu ada pandemi, kemudian ada cetak kartu vaksin, kemudian juga cetak-cetak ID card, cetak-cetak KTA, cetak-cetak kartu pelajar. Ternyata cetak mencetak ini pun kalau memang, dan itu secara online pemasarannya, ternyata luar biasa, dan saya tertarik kembali. Kemudian saya punya keahlian itu, kemudian juga coba tak bangkitkan lagi. Nah, terus kemudian berpikir-pikir, kemudian umpamanya ini nanti nyablon lagi, cetak mencetak lagi, tapi tidak ngerampiang seperti dulu, bisa enggak? Kemudian tak pikir-pikir, kemudian bisa, ternyata ini menjadi peluang usaha yang bagi saya cukup menjanjikan juga. Akhirnya terus tinggal membangkitkan lagi. Kalau yang cetak kartu sudah mulai berjalan, ya terus dipasarkan melalui online, melalui media sosial. Kemudian sekarang saya mulai menggeluti lagi tentang menghidupkan lagi percetakan saya, tapi tentang sablon plastik. Kalau dulu kan sablon kaos juga pernah, sablon
ada stiker cetak itu, kita nyetak stiker itu sablon itu untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan, kegiatan organisasi kita cetak itu. Nah sekarang udah ada banyak untuk percetakan yang kertas itu. Kalau untuk yang plastik ya tidak banyak yang menggeluti. Akhirnya saya ini berusaha untuk menggeluti itu lagi. Ya mohon kerjasamanya, mohon doanya untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa berhasil dan istiqomah juga. Itu jadi alat-alatnya pun sudah saya siapkan semuanya, insya Allah. Gitu teman-teman. Jadi ini perkenalan awal. Jadi channel saya gunakan untuk kegiatan itu, termasuk untuk kegiatan-kegiatan nanti cetak mencetak nanti akan kita upload di channel ini. Kalau pun channel ini pun berkembang dan dapat dimonetize, ya alhamdulillah. Kalau tidak pun bisa berbagi hobi saya dalam mengupload video, memberikan teman-teman informasi, kemudian juga sebagai hiburan kalau bisa, kalau ada gitu teman-teman semuanya. Kita sudah mencari alat-alat yang dulu sudah sempat terbengkalai, sempat tidur agak lama beberapa, dan itu ada yang bisa dipakai, ada yang juga tidak. Dan saya pun juga sudah mencari yang kekurangannya itu banyak ya. Kita mulai dari mana dulu ini? Dari screen dulu lah, dari screen. Dari screen ini baru belum saya buka. Dari screen dulu, ini screen sablon namanya. Jadi, teman-teman, ini ada yang warnanya putih, kemudian ada yang warnanya kuning. Nah, saya mencari yang warna putih biar mungkin beda-beda setiap orang yang nyablon. Tentunya akan mempunyai keunggulan masing-masing, dan mungkin ada yang senang putih, ada yang senang ke kuning gitu, jadi berbeda-beda. Ini ada 3, satunya yang ada lebih kecil, yang lain ini bentar. Ini lebih kecil, kemudian ini yang lebih besar gitu. Jadi screen ini teman-teman, jadi biar tahu juga dari teman-teman semuanya, screen ini adalah untuk nyetak sablon ya. Jadi karena saya nyetaknya itu nyetak plastik, otomatis saya harus pilih screen yang untuk plastik. Oh, berarti ada beda-beda ya, memang ada beda-beda. Jadi ukuran screen yang ini ada kain yang itu bisa menghantarkan cat ke media yang ada di sablon. Jadi kain-kain yang ini ada banyak, ada yang sedikit. Kalau yang sedikit itu untuk yang nyetak, untuk yang untuk yang catnya lebih kasar. Kemudian untuk yang kainnya lebih banyak itu untuk yang nyetak catnya lebih halus, lebih lembut. Contohnya gini, jadi di dalam screen ini ada namanya T, ukurannya T. Jadi kainnya itu namanya ukurannya T. Jadi T-nya lebih sedikit, kainnya lebih sedikit. Itu untuk contohnya gini aja lah. Untuk ada T48, ada T62, ada itu digunakan untuk untuk handuk, kemudian barang-barang yang untuk karung yang kasar, yang kain itu. Kemudian ada T77, ada T62 tadi ya, yang itu untuk kaos lebih kasar catnya. Ada T90 juga. Kemudian di atasnya lagi ada T120, ada T150. Jadi digunakan untuk mungkin yang lebih untuk kayu, untuk apa itu ada sendiri. Atau untuk yang berpengalaman mungkin untuk yang lain untuk bisa. Nah, yang saya gunakan untuk plastik itu adalah T165. Yang T150 itu bisa digunakan untuk kertas juga. Untuk kertas itu bisa. Nah, kalau yang saya gunakan di sini, yang sudah gunakan adalah biasanya ada T165. T165 ini digunakan untuk ngecat, untuk nyablon yang itu plastik, kemudian mika itu. Jadi dan untuk catnya pun itu berbeda-beda. Yang lebih rendah tadi biasanya pakai pengencarnya air, kan untuk kaos itu kan untuk pakai air kan gitu. Kemudian yang bawah atasnya lagi ya pakai kertas itu
itu biasanya nanti ada pengencernya juga beda-beda. Jadi belum bisa jadi ini juga menggunakan minyak yang lain atau mungkin, tapi untuk yang T120 150 itu rata-rata pakai minyak berbasis minyak juga, berbasis minyak. Jadi minyaknya pun ada, nanti ada 2, M3 dan juga M4. M3 itu nanti untuk yang kertas-kertas itu, yang vinil. Kemudian kalau yang M4 itu untuk yang plastik itu catnya juga berbeda. Jadi teman-teman itu sebagai gambaran aja. Jadi ya untuk screen, kemudian untuk cat. Nah, untuk cat. Ini M3 nanti berbeda-beda ada tulisannya. Kemudian ada juga ini M4, ini untuk pengencer catnya berbeda-beda. Ini biasanya untuk plastik, untuk plastiknya, untuk plastik. Kemudian untuk yang kertas catnya berbeda-beda. Jadi gitu. Nah teman-teman semuanya, jadi nanti sebelum ini selanjutnya sesudah screen saya ini ada Ulano 133, ada 122, ada mungkin yang lain, ada merek ini enggak ya segini. Itu ini digunakan untuk afdruk. Nah untuk nyablon itu tidak lepas dari afdruk. Nah afdruk itu adalah membuat film di screen yang akan disablon. Jadi ini kan kalau dikasih cat itu kan utuh semua masuk, tapi kalau dikasih ini afdruk ini adalah untuk membuat filmnya, ini. Jadi ini itu beda-beda nanti tiap orang nyablon nanti dengan kualitas dan juga kepuasan masing-masing gitu. Nah untuk ini itu ada 2 semua bahan afdruk itu. Untuk obat afdruk itu ada 2. Yang pertama adalah obat afdruknya, yang kedua adalah penguatnya. Ini ya. Terus lalu ada juga ini ya. Nah ini, jadi semua afdruk itu juga semua mesti ada ini. Jadi ini nanti ukurannya seberapa, ini seberapa, ada takarannya semuanya. Kalau sudah nanti dicampurkan kemudian dioleskan di sini. Nah di sini gitu ya, lalu dikeringkan lalu seperti biasa ditempelkan, terus kemudian dikasih penyinaran. Kalau orang nyablon mesti paham, kalau pengen tahu caranya seperti itu di YouTube banyak. Jadi dikasih itu, kemudian di obat afdruk tadi dikeringkan, kemudian ditempeli, dikasih sinar. Nanti cara kerjanya panjenengan tahu semuanya teman-teman itu. Kemudian nanti akan tahu semuanya itu obat afdruknya. Kemudian catnya tadi sudah ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya pada waktu sudah jadi itu rakel. Itu untuk ngesut itu. Udah jadi nanti untuk ngesut. Ini agak mahal juga karena 1 sentinya bisa 2.000, 2.500, 3.000, 1 cm. Jadi 2.000 murah banget, 3.000 murah sekali. Tapi itu cuma 1 cm. Jadi tinggal ngalikan aja kalau pengen panjang. Ini belum saya pasang, karena baru, ya kan. Terus nanti ada penyinarannya, alatnya khusus bisa untuk penyinaran itu. Kemudian penyinarannya itu bisa tergantung teman-teman. Ada yang orang sablon itu suka dengan matahari. Jadi penyinaran dengan matahari karena lebih terang, nggak modal juga. Kalau tinggal keluar kemudian jadi. Tapi kan tidak bisa mengukur karena matahari kadang terang banget, kadang ya agak redup. Kadang berapa menit, kadang berapa detik, kadang berapa 1 menit atau bagaimana, tidak bisa kita atur. Kadang-kadang terlalu keras pada waktu habis penyinaran, ataupun kadang kurang keras gitu aja. Jadi sudah jebol semuanya untuk screennya itu, afdrukannya, obat afdruknya. Jadi saya lebih memilih penyinaran secara manual dengan lampu 12 watt kali 2, kemudian disinari nanti beberapa menit gitu. Nanti bisa kita atur, malam pun bisa, sore pun bisa, pagi pun bisa. Tapi kalau pakai matahari harus siang, malam tidak bisa karena tidak ada. Jadi ada plus minusnya untuk itu. Jadi itu tentang sablon teman-teman. Catnya juga berbeda, ada yang pengencernya pakai M4, ada yang M3 gitu. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube gitu ya. Terus apa lagi yang untuk ya pada waktu selesai nyecat nyablon, ada removernya. Ini remover
untuk menghilangkan semuanya, untuk menghilangkan obatnya. Jadi nanti untuk menghilangkan cat yang sisa-sisa itu pakai pengencernya itu dibersihkan, pakai sabun juga bisa. Jadi pakai pengencer kemudian sama sabun biar hilang semuanya. Kalau udah bersih baru dikasih ini, nanti untuk obat afduknya hilang semuanya, bersih, kemudian dikeringkan gitu. Itu sekilas awal saya memulai usaha ini. Semoga aja nanti baik, hasilnya bagus. Untuk kegiatan selanjutnya nanti cetak mencetak nanti saya upload di video ini, kemudian mengafduk juga insya Allah juga kita upload. Kemudian ada pesanan kita juga akan ngevlog lah, minimal beberapa menit akan kita upload, dan akan saya sampaikan yang pesan siapa, jadi sebagai media promosi bagi yang pesan juga. Jadi apa ya, bisa menyampaikan kepada teman-teman yang itu sebagai subscriber di sini biar tahu. Itu teman-teman semuanya. Jadi saya memulai usaha lagi, mohon doanya semoga usahanya nanti bisa berkembang, bisa lancar, dan banyak peminatnya juga. Dan juga teman-teman nanti jangan lupa nonton terus videonya, kemudian jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe, kemudian di like, kemudian bisa dibagikan, enggak apa-apa gitu. Ini sebagai video awal, semoga aja kedepannya nanti lebih baik untuk perkembangan usaha saya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.